Selamat malam buat kamu yang sudah meluncur menuju kasur, atau mungkin sudah terlanjur akan tidur, atau bahkan kamu sudah dalam kondisi mendengkur. Cerita ini akan sengaja gue upload menjelang tidur, biar lo gak overthinking dengan masalah hidup yang rumit dan kompleks. Gue Eki dari Iki Sharing. Salam hangat dari gue. And start living by sharing, because sharing is caring. Dengan sebuah wacana yang akan membawa lo menuju alam mimpi. Lo pernah gak sih punya pacar tapi serasa gak punya pacar? Atau gak punya pacar tapi serasa lo itu pacaran? Itu boleh sih, dan juga lumrah terjadi juga. Yang gak boleh itu lo punya pacar tapi serasa istri atau serasa suami. Anjir, ekstrim. Tapi cerita yang pengen gue bagiin sama lo itu bukan perihal punya pacar atau gak punya pacar, melainkan tentang friendzone. Lo berharap sama dia dan lo pengen ngeklaim dia sebagai pacar lo, tapi dia cuman pengen lo jadi temennya aja. So sad bro. Tapi itu hal yang lumrah terjadi sih. Yang penting adalah sejauh mana lo bisa memanfaatkan situasi ini. Karena friendzone secara alami itu dapat menimbulkan rasa kecewa, frustasi, bahkan mungkin ya depresi dari kedua belah pihak, baik si cewek maupun si cowok. Ada dua orang sahabat yang udah lama sahabatan, namanya Raka, dan yang satu namanya Sinta. Mereka itu sering ngelakuin hal-hal bareng, mulai dari ngerjain tugas kuliah, jalan, nonton, bahkan sampai staycation. Maksudnya staycation di sini ya mungkin karena mereka ngerjain tugas ya, dan ya mungkin mengaji Yasin karena itu mungkin juga bertepatan dengan malam Jumat. Tetapi ada masalah besar yang dialamin sama si Raka. Dia ngerasa kalau persahabatan ini udah bukan sekedar sahabat lagi. Pertemanan ini bukan sekedar pertemanan lagi. Si Raka yang udah lama sahabatan dengan Sinta mulai ngerasa beda dengan perasaannya sendiri. Bisa dikatakan si Raka ini naksir sama Sinta. Raka ini juga orangnya ragu-ragu, polos, dan juga lugu. Dan dia bingung gimana cara nyampein perasaannya dia sama Sinta. Sampai pada suatu momen si Raka ini nyoba untuk ngeberaniin diri buat nyatain perasaannya sama Sinta, sahabatnya sendiri, dengan ngumpulin tekad dan juga keyakinan yang udah matang. Sin, iya, kok gue ngerasa ya persahabatan ini tuh udah beda. Maksudnya gimana? Ya kita sering jalan bareng, ngopi bareng, nonton bareng, bahkan sampai staycation bareng buat ngerjain tugas kuliah dan ngaji. Terus maksud lo apa? Kan aktivitas itu emang lumrah terjadi dan biasa dilakuin sama sahabat pada umumnya. Gua udah lama sih mendem perasaan gua, dan sekarang gua memberanikan diri buat nyatain perasaan gue sama lo. Apa nggak sebaiknya aja kita pacaran? Lo kok ketawa sih? Sorry ya kak, gue anggap lo gak lebih dari seorang sahabat atau temen. Jadi mending kita tetap sahabatan aja ya. Awalnya Raka santai aja sih dan tetap berpikir positif. Mungkin Sinta butuh waktu buat ngerti perasaannya, berharap suatu hari nanti bisa lebih dari sekedar teman. Tetapi lama-kelamaan
hati Raka mulai terguncang, ngerasa kayak dalam lubang friendzone yang semakin dalam. Di satu sisi dia mau mundur, tapi di sisi lain dia juga ngerasa panas ketika ngelihat Sinta bersama cowok lain. Dan Sinta pun juga ngelakuin hal yang sama cowok lain yang anggap sebagai teman juga sih sebetulnya. Saking udah pusingnya, Raka cerita sama teman-temannya, dan yang ngasih saran juga macem-macem. Ada yang bilang, udahlah move on aja, cari aja cewek lain. Ada yang bilang, pepet terus brother, siapa tahu suatu saat dia sadar dan mau jadi pacar lo. Singkat cerita, si Raka ini setelah meminta masukan lah ya, mungkin dari teman-temannya, itu memutuskan untuk kembali menyatakan perasaannya lagi. Ya walaupun dia tahu sih itu beresiko kehilangan persahabatan mereka, tapi Raka ngerasa gak enak juga kalau terus-terusan diam dan terjebak dalam lubang friendzone. Dan setelah berusaha untuk kedua kalinya, Raka ditolak lagi men. Double kill. Dan perasaannya kembali sakit, kecewa dan sedih. Tapi seiring berjalannya waktu, meskipun dalam keadaan friendzone, Raka dan Sinta itu tetap dekat banget. Mereka tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas bareng. Dan pada akhirnya Raka nemuin sisi positifnya, kalau dia bisa menemukan teman sejati yang selalu ada buat dia. Dan ia gak mau kehilangan itu karena cuman gara-gara perasaan cinta. Jadi wacana tentang friendzone ini ngajarin kita tentang kesabaran, pengertian, dan mungkin kenyamanan dengan situasi yang ada. Kadang-kadang meskipun cinta gak harus terbalas, hubungan persahabatan bisa lebih berarti dan lebih langgeng. Gak harus jadi pacar, yang penting tetap saling menghargai dan saling mendukung antara satu sama lain, seperti yang dilakukan sama Raka dan juga Sinta. Oke, itu dia wacana pengantar lo menuju alam mimpi. Terakhir, jangan lupa buat nonton video lainnya ya. Selamat tersungkur menuju kasur dan mendengkur karena teramat menikmati tidur. Gua Iki dari Iki Sharing. See you on the next topic. Bye bye.